Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di kesempatan kali ini, saya, Damai Dian Kristiani, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, program studi psikologi dengan NIM 23010700197, akan membawakan podcast seputar Teknologi Society 5.0 guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah umum, literasi digital dan kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Basuki Sulistyo SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan satu prodi saya, yaitu Kak Sabila. Silahkan memperkenalkan diri, Kak. Halo semuanya, saya Sabila Hairani dengan NIM 23010702119. Nah, di sini Kak Sabila akan jadi narasumber kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teknologi society 5.0. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Karena zaman sekarang itu teknologi udah maju banget, aku mau nanya Kak Sabila nih, apa yang kamu ketahui tentang teknologi society 5.0? Menurut aku, teknologi Society 5.0 ini semua teknologi yang dibuat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari manusia ya. Jadi kayak untuk mempermudah semua kegiatan manusia di muka bumi. Nah, karena Kak Sabila bilang untuk mempermudah kegiatan manusia, berarti Kak Sabila tuh termasuk salah satu yang menerima manfaatnya. Apa aja sih manfaat yang Kak Sabila sendiri rasakan dari teknologi 5.0? Manfaatnya tuh salah satunya ini ya, kegiatan yang kita lakukan saat ini, di mana kita bisa tetap melaksanakan podcast meskipun dalam jarak jauh, kita dapat menggunakan Zoom, atau kalau aku pribadi, karena aku masih mahasiswa, aku bisa menggunakan AI untuk membantu mencari tahu tentang tugas-tugas, atau aku bisa mencari jurnal, atau aku juga bisa menggunakan kayak Canva buat presentasi, gitu-gitu. Nah, jadi buat mahasiswa sendiri, menurut Kak Sabila ini, teknologi Society 5.0 ini sangat membantu ya Kak. Betul. Nah, karena ada dampak positif, tapi pasti juga ada dampak negatif nih. Ada nggak sih dampak buruk atau negatif yang ditimbulkan dari teknologi Society 5.0? Dampak negatif sih menurutku ada banget ya, karena di samping dari dampak positifnya, pasti setiap sesuatu hal dia punya dampak negatifnya sendiri. Terutama kalau dampak negatif buat teknologi Society 5.0 ini, kalau semuanya serba dipermudah, pasti manusia juga mungkin jadi gampang males ya. Apalagi kita yang Gen Z ini, apa-apa jadi maunya yang gampang terus. Contohnya nih, kalau kita tugas, kadang kan kita suka ya udahlah pakai chat GPT aja. Padahal itu kan nggak sepenuhnya benar ya hasil dari chat GPT itu. Apalagi kalau mereka nggak ngecek lagi hasil dari chat GPT itu kan bisa jadi ternyata ada yang menyimpang dikit jawabannya bukan dari itu. Nah, iya karena chat GPT kemarin tuh masih booming banget ya di kalangan kita-kita, dan terutama mahasiswa itu banyak banget yang pakai itu buat kerjaan tugasnya. Nah, tapi sekarang tuh ada yang namanya uh, untuk cek plagiarisme itu kita bisa pakai Turnitin, dan sekarang tuh semua kampus tuh udah apa ya menstandarkan Turnitin itu buat cek plagiarisme. Jadi sekarang tuh mahasiswa bisa pakai chat GPT tapi harus diakali sedikit. Teknologi pintar, manusia lebih pintar. Iya. Ya. Karena dampak negatifnya itu, bagaimana cara kita buat menyikapi dampak negatif itu? Apa yang harus kita bangun di dalam diri kita sendiri buat memerangi dampak negatif dari teknologi society 5.0 itu menurut Kak Sabila sendiri? Menurut aku sih kita harus pinter-pinter untuk menyaring teknologi ya, karena nggak semua yang kita dapat untuk di media ini kita bisa serap untuk keseharian kita. Nah, habis itu kita juga bisa
mencari kebenaran tentang teknologi-teknologi itu. Nah, habis itu juga kita bisa menggunakan teknologi sesuai kebutuhan kita aja. Dan yang terakhir adalah kita bisa mempelajari dan mengajarkan budaya bangsa. Kita bisa literasi aja nih, atau ke perpustakaan, memulai budaya-budaya lama kan, daripada buku-bukunya nggak kebaca juga. Nah, iya betul, itu benar banget sih. Makasih atas saran-sarannya. Mungkin yang menonton video ini bisa banget dilakukan mulai dari sekarang banget juga bisa. Selanjutnya, sekarang kan ada istilah etika digital, yaitu bagaimana kita bersikap atau beretika di dalam kita berinteraksi di dalam dunia internet. Seberapa, menurut Kasabila sendiri, seberapa penting sih etika digital itu? Menurut aku penting banget ya, apalagi kan sekarang kalau misalnya kita berinteraksi kan juga bisa melalui media sosial ataupun media-media yang lainnya ya. Nah, di media sosial ini juga ada kayak Instagram tuh contohnya ada kayak kolom komen, like, atau uh, reply story gitu kan. Nah, di situ kayak kita penting banget buat menjaga etika kita, di mana kalau misalnya kita post story, kita diusahakan postnya yang tidak mengandung unsur sara ataupun yang kayak memancing keributan gitu lah. Atau kalau misalnya kita berkomentar, harusnya kita menggunakan komentar yang baik-baik, karena di digital ini kita bisa meninggalkan jejak loh. Dan jejak itu tuh mungkin juga kayak berdampak bagi masa depan kita tuh. Dan benar banget apa yang dibilang Kak Sabila juga, kayak sekarang tuh kan banyak beredar di TikTok, kayak misal ada orang yang bagi tips tentang kerjaan kayak gitu, kita ada track record kita di media sosial itu sampai dicari untuk mencari apakah kita itu orang yang kayak gimana gitu ya kayak. Dan Misalnya, pertanyaan terakhir, sikap-sikap apa sih yang wajib diterapkan di dalam kita berinternet, atau bahasa simpelnya itu aksi nyata dari etika digital itu kayak gimana sih Kak? nah, contoh-contoh yang bisa kita terapkan adalah dengan kayak menjaga ketikan jari nih. Kita nggak bisa sembarangan berkomentar, kita nggak bisa sembarangan posting, kita nggak bisa sembarangan, eh, kita nggak bisa sembarangan untuk menilai orang hanya dari media sosialnya juga kan. Nah, terus lagi kita bisa menyaring eh, berita-berita yang dari media sosial. Apalagi kan di media sosial ini sekarang kita gampang banget untuk dapat berita. Nggak semuanya bisa kita ambil. Kita harus saring, kita harus pilah lagi biar nggak salah dan nggak kemakan hoax juga. Dan kita juga harus membangun konsep diri yang baik. Makasih atas waktu dan kesempatannya Kak Sabila, sangat bermanfaat sekali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar teknologi Society 5.0. Di sini saya pamit undur diri. Terima kasih. Sama-sama.